warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Marindawati Matun dan rekan-rekan saya yang bernama Marsyana Warniman Hidayanti Waru dan Neneng Aljizah. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai laporan keuangan neraca. Isi pembahasan kita kali ini, yang pertama ada pengertian neraca, komponen neraca, pengakuan dan penilaian aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Lalu ada penyajian dari neraca, dan yang terakhir keterbatasan neraca. Sebelum kita melanjutkan menjelaskan mengenai neraca, nah neraca ini termasuk ke dalam salah satu jenis laporan keuangan. Nah sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa saja sih jenis-jenis dari laporan keuangan? Nah jenis-jenis laporan keuangan yaitu ada 5, namun yang utama menurut SAK hanya ada 3. Yang pertama daftar neraca, yang kedua perhitungan laba rugi, dan yang terakhir laporan arus kas. Pengertian dari laporan neraca atau posisi keuangan. Neraca atau disebut juga dengan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau a moment of time. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca ini merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Saya Marsyana Warniman Hidayanti Waru akan melanjutkan presentasi. Sekarang komponen neraca. Neraca ini mengacu pada laporan keuangan yang melaporkan suatu aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi, komponen neraca ini terbagi atas 3, yaitu aktiva atau harta, kewajiban atau utang, ekuitas atau modal. Aktiva atau harta ini adalah aset yang memberikan arus kas positif di masa depan. Kedua, kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang ini adalah kewajiban pembayaran atas pembelian kredit, atau bisa dikatakan bahwa semua utang dan kewajiban keuangan lainnya yang dimiliki oleh entitas pada suatu tertentu. Ketiga adalah ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal ini adalah hak aset setelah dikurangi kewajiban, atau uang yang dapat didistribusikan kepada pemilik bisnis atau pemegang sahamnya. Komponen neraca ini, seperti aktiva atau harta ini, terbagi menjadi aktiva lancar, investasi atau penyerahan, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva lain-lain. Kedua adalah kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang ini merupakan kewajiban lancar atau jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Ketiga adalah ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal ini terdiri dari modal saham, agios saham, atau premi laba yang ditahan. Maka dapat kita simpulkan persamaannya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Pengakuan dan penilaian aktiva. Penilaian aktiva didasarkan pada kejadian kapan perusahaan mendapatkan kekayaan atau aktiva itu dari pihak lain. Dalam prinsip akuntansi, ada beberapa nilai yang digunakan dalam penilaian aktiva. Yang pertama, book value, yaitu di mana nilai aktiva berdasarkan nilai historis yang dikurangi penyusutan. Yang kedua, replace cost, di mana nilai untuk mengganti aktiva dengan yang sama. Yang ketiga ada selling price, yaitu harga jual aktiva. Dan yang terakhir ada net realizable value, harga jual dikurang biaya penjualan atau margin. Kewajiban dinilai sebesar kejadian dalam transaksi. Biasanya jumlah yang akan dibayarkan di masa yang akan datang biasanya didiskronkan atau dinilai berdasarkan percent value untuk yang jangka panjang. Jadi sejumlah nilai pertukaran atau sejumlah nilai normal. Penilaian terhadap transaksi modal ini sama dengan penilaian pada harta dan kewajiban, yaitu berdasarkan harga pasar pada saat terjadinya transaksi. Dalam hal ini, pencatatan modal saham harus dipisahkan dari parinya dengan nilai jualnya. Laba ditahan dicatat sebagai akumulasi laba dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang saya lanjutkan bentuk-bentuk penyajian laporan keuangan.
Bentuk penyajian laporan keuangan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk kontrol dan bentuk stafel. Yang pertama adalah bentuk kontrol. Bentuk kontrol ini adalah bentuk laporan neraca yang bentuknya seperti huruf T, sehingga kerap juga disebut sebagai T-form atau horizontal. Bentuknya ini terbagi menjadi dua posisi, yakni sebelah kiri berisikan aktiva dan sementara sebelah kanan berisikan kewajiban dan modal. Kedua adalah bentuk stafel atau sering disebut dengan bentuk L, yakni bentuk laporan keuangan yang juga disebut sebagai vertikal. Penyusunan laporan ini dimulai dari atas sampai bawah, yang tepatnya terdiri dari mulai dari komponen aktiva, lanjut ke komponen kewajiban, baru ke komponen modal. Keterbatasan neraca terbagi menjadi dua. Yang pertama, tidak menyajikan informasi current value dari aset perusahaan, sehingga tidak memberikan gambaran yang akurat tentang nilai sebenarnya dari aset yang dimiliki. Yang kedua, tergesernya perhatian investor dari neraca ke earning per share sebagai alat utama untuk menilai kinerja perusahaan, mengurangi relevansi dan peran neraca dalam pengambilan keputusan investasi. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu laporan neraca adalah gambaran posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Penilaian aktiva, kewajiban, dan ekuitas didasarkan pada berbagai nilai seperti nilai historis, biaya penggantian, dan nilai pasar. Namun, neraca memiliki keterbatasan termasuk tidak mencerminkan nilai aktual aset perusahaan dan pergeseran perhatian investor ke earning per share sebagai alat utama evaluasi kinerja. Selesai sudah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.